Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Anggela Mercimela, MPM 31220101. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Timur. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah micro teaching untuk memenuhi tugas yang ada. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dua teks. Teks yang pertama itu tentang teks narasi, itu untuk materi SMP kelas 7. Dan teks yang kedua, teks eksposisi, itu untuk materi SMA khususnya kelas 10. Oke, baik, langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang teks narasi. Yang pertama, pengertian teks narasi adalah jenis teks yang mencerminkan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kronologis melalui fakta yang ada. Dan di sini ada pun ciri-ciri dari teks narasi yang ada. Ciri-ciri dari teks narasi itu disusun secara kronologis atau urutan waktu sehingga mudah dipahami, sehingga adanya konflik yang ada di dalam teks tersebut, dan ada tokoh dalam cerita serta alur cerita dan latar yang jelas. Di mana dalam ciri-ciri ini kita menjelaskan bahwa dalam membuat teks narasi itu kita harus menggunakan alur yang jelas, tokoh yang jelas, dan sebuah cerita yang detail. Dan yang berikut adapun dari teks narasi itu tentang struktur. Oke, baik, di sini yang tentang struktur itu ada 4 struktur dari teks narasi. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Di mana dalam struktur tersebut yang pertama orientasi itu menjelaskan mengenai bagian awal atau memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita yang ada. Dan yang kedua komplikasi, itu permasalahan atau konflik. Nah, dalam komplikasi struktur yang kedua itu dimana kita menjelaskan tentang bagaimana permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam masalah atau cerita yang kita buat tersebut. Dan yang ketiga itu resolusi. Nah, resolusi di sini itu penyelesaian masalah. Ketika kita membuat sebuah teks itu dimana ketika masuk dalam struktur yang ketiga itu adanya penyelesaian masalah, di mana ketiga pembaca dapat membaca sebuah teks tersebut. Ketika dia membaca, pertama sudah mengenalkan sebuah tokoh-tokoh, kedua sudah mengetahui permasalahan atau konflik yang terjadi dalam suatu teks itu, dan yang ketiga itu adanya penyelesaian dari konflik atau masalah yang ada. Dan yang terakhir struktur teks narasi yang terakhir itu koda. Koda di sini itu kita membahas mengenai pesan moral atau kesimpulan. Di sini ketika kita membuat suatu teks itu bagaimana pesan moral kita terhadap suatu bacaan atau suatu teks yang ada. Oke, baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari teks narasi. Mengapa penting kita harus perlu belajar tentang teks narasi? Nah, di sini teks narasi itu bersifat fiksi sehingga memberikan hiburan kepada pembaca guna untuk bagaimana pembaca dapat mengetahui informasi baru atau bagaimana pembaca dapat mengetahui lebih jelas mengenai hal baru yang dibacanya. Dan di sini juga teks narasi itu mempunyai manfaat memberikan wawasan dan pengetahuan. Dimana ketika kita membaca teks narasi itu dimana kita memperkaya bahasa, bagaimana kemampuan berbahasa kita juga dengan sendirinya akan meningkat. Bagaimana ketika kita membaca suatu teks, terutama teks narasi, itu dimana kita dapat memperkaya kosakata kita, sehingga ketika kita membicarakan sesuatu hal itu dapat dengan sendirinya nyambung, karena memang kita punya kosakata tersendiri. Teks narasi juga dimana punya manfaat itu menyampaikan pesan moral, dimana ketika kita membaca teks narasi itu dimana di dalamnya itu ada pesan-pesan moral dari penulis kepada kita, sehingga jadikan semuanya itu motivasi untuk kita melakukan segala hal yang baik ataupun tidak.
Oke baik, di sini juga saya akan memberikan contoh mengenai teks narasi. Nah, contoh teks narasi yang saya ambil itu contoh teks narasi yang saya ambil itu ada cerita rakyat, ada novel, dan ada biografi tentang ahli ataupun pahlawan. Nah, di sini cerita rakyat yang saya ambil, contoh cerita rakyat itu mungkin teman-teman pernah membaca tentang cerita rakyat dari Malin Kundang. Di mana ketika kita membaca suatu teks itu kita dapat kita jadikan itu sebagai pesan, artinya kita jadikan itu sebagai contoh teladan yang baik atau buruk, sehingga dalam kehidupan kita juga kita dapat mencontoh atau meneladani apa yang kita baca. Dan contoh yang berikut itu novel. Nah, novel itu seperti novel Laskar Pelangi, dan biografi itu seperti biografi I.R. Soekarno. Ketika kita membaca biografi dari I.R. Soekarno, itu berarti kita jadikan itu teladan yang baik untuk kita, sehingga apapun itu yang kita membuat, entah itu baik buruknya, kita dapat kembali dengan apa yang kita baca. Oke baik teman-teman, sekarang juga kita akan masuk ke teks yang kedua, yaitu teks eksposisi. Nah, di sini sebelum menjelaskan lebih dalam, saya akan memberikan definisi atau pengertian dari teks eksposisi. Nah, di sini teks eksposisi itu merupakan jenis teks yang memberikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik secara jelas yang didukung oleh fakta yang bersifat faktual. Di sini teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama kita lihat bahwa bersifat objektif dan informatif. Yang kedua menjelaskan lebih detail atau topik yang dijelaskan harus secara sistematik. Dan yang ketiga didukung argumen dan fakta yang kuat. Dan yang keempat menggunakan bahasa yang baku. Oke baik, saya akan menjelaskan mengenai dari keempat ciri-ciri yang ada. Dari keempat ciri-ciri yang ada, yang pertama dimana ketika kita membuat suatu teks eksposisi itu harus bersifat informatif, artinya bersifat baru ataupun bersifat fakta, hal yang terjadi, hal yang betul-betul terjadi apa adanya. Dan yang kedua itu menjelaskan topik sistematik, didukung argumen fakta. Ketika kita membuat suatu teks itu dimana kita harus punya bukti yang kuat bahwa masalah atau hal yang diceritakan ini atau teks yang kita buat ini betul-betul fakta dan betul-betul nyata. Dan ketika kita membuat teks eksposisi itu kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga ketika pembaca membaca sebuah teks mereka dapat memahami dan mengerti apa yang mereka baca. Namun di sini juga saya tidak lupa menjelaskan mengenai struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis atau pembukaan, yang kedua argumen atau isi, yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Nah, di sini teman-teman, tesis atau pembukaan itu dimana memperkenalkan atau menjelaskan secara umum bagaimana suatu teks yang kita buat itu memberikan gambaran umum tentang teks yang kita buat. Dan yang kedua argumen atau isi. Nah, di sini argumen atau isi itu kita menjelaskan bahwa dalam suatu teks ada isi, di mana kita menjelaskan suatu kejadian itu seperti apa, di mana tempatnya, di mana dan siapa-siapa yang terlibat, kapan kejadian itu terjadi, dan pada saat itu ada siapa-siapa. Itu artinya kita jelaskan lebih rinci dan menjelaskan suatu peristiwa atau konflik yang ada. Yang berikut itu penegasan ulang atau penutup. Nah, di sini teman-teman kita dapat menulis kembali bagaimana pesan moral kita terhadap teks atau suatu wacana yang ada. Di sini teman-teman saya juga tidak lupa menjelaskan bahwa kita tidak lupa bahwa ketika kita mempelajari tentang teks eksposisi itu punya manfaat dari teks eksposisi itu, di mana teks eksposisi itu memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama memberikan informasi dan pengetahuan. Di sini memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca itu, ketika mereka membaca berarti dapat mengetahui hal baru atau dapat mengetahui informasi yang baru. Ketika suatu informasi itu
terjadi di suatu tempat. Tetapi dengan sendirinya ketika kita membaca teks eksposisi, kita juga tahu bahwa kejadian di sana seperti ini, seperti apa, segala macam kita semua tahu. Dan yang berikut itu meningkatkan pemahaman. Di sini ketika teman-teman atau membaca tentang teks eksposisi itu dengan sendirinya meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca, sehingga kita lebih memahami atau kita lebih paham tentang apa yang kita baca. Dan yang berikut itu memperluas wawasan. Di sini memperluas wawasan ketika kita membaca sebuah teks eksposisi, dengan sendirinya kita paham serta kita pahami dan bagaimana wawasan kita terhadap suatu teks itu dapat meningkat, dan bagaimana kita dapat mengkritik atau kita dapat berpikir, oh kejadian di sana seperti ini, kejadian di sana harus seperti ini. Jadi ketika kita membaca suatu teks, dengan sendirinya wawasan kita dapat terbuka dan wawasan kita dapat mengetahui apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dan yang berikut itu meyakinkan pembaca dalam argumen. Teman-teman, di sini seperti kita menjelaskan tentang tadi tentang ciri-ciri dari teks eksposisi. Itu bagaimana meyakinkan pembaca dengan argumen. Ketika kita membuat teks tersebut, teks eksposisi, berarti dengan sendirinya kita harus menggunakan fakta-fakta atau menggunakan bukti-bukti yang nyata, sehingga entah itu mengenai dokumentasi atau apapun itu, sehingga bagaimana kata-kata yang kita gunakan ketika membuat teks eksposisi itu ketika kita buat, pembaca yang membaca pun dapat memahami atau dapat mengerti apa yang mereka baca. Oke, baik teman-teman. Dan sekarang saya akan memberikan contoh mengenai teks eksposisi. Contoh yang saya ambil dari teks eksposisi itu contoh tentang penjelasan mengenai teknologi yang ada pada zaman sekarang. Bagaimana kita menjelaskan semua, tetapi sebelum kita menjelaskan, kita harus adanya bukti-bukti yang jelas. Dan dimana contoh dari teks eksposisi ini juga kita dapat menjelaskan tentang suatu fenomena atau suatu tempat. Namun tempat tersebut kita harus mengambil data yang fakta dan bukti-bukti yang kuat, sehingga argumen yang kita buat itu dapat memperkuat kosakata yang ada, sehingga ketika kita membuat suatu teks itu dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Oke, baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.